Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang agen rahasia bernama Hyesung ketika itu dia sedang melakukan misinya. Misi Hyesung kali ini adalah untuk menyelamatkan barang antik yang merupakan harta nasional, serta menangkap pelaku yang telah mencurinya. Dia pun mendatangi transaksi tersebut di mana harta nasional tersebut akan dicuri oleh pelaku pencurinya. Di situ tentu saja banyak anak buah pencuri itu dan Hyesung tanpa basa-basi langsung membrutal menghajar mereka semua. Karena memang Hyesung terkenal sebagai salah satu agen yang ahli dalam bela diri. Hyesung bersama dengan rekannya Junghun, tentu saja bisa menghabisi semua pencuri di sana. Tetapi salah satu pencuri berhasil kabur dan langsung mengambil harta nasionalnya. Tentu saja Hyesung langsung menghajarnya. Selain terkenal karena keahlian bela dirinya dan keberaniannya, Hyesung ini orangnya juga nekat dan ceroboh. Ketika itu dia sengaja menembakkan pistol ke arah atas agar pencurinya tidak kabur. Padahal itu tidak boleh dilakukan di TKP. Untungnya ketika dia akan menembak pencurinya, atasannya yaitu Pak An mengingatkan dari headphone agar Hyesung tidak berlebihan. Karena itu pencurinya pun berhasil kabur menggunakan mobil, tapi Hyesung tidak menyerah, dia menggunakan motor mengejarnya. Akhirnya mereka berdua pun kejar-kejaran. Pak An melalui audio terus mengingatkan agar Hyesung tidak kelewatan dan berlebihan karena taruhannya adalah harta nasional. Jika terjadi apa-apa nyawa Hyesung bisa menjadi ancamannya. Tapi Hyesung tak memperdulikannya. Dia terus bertindak gegabah bahkan langsung lompat ke mobil itu dan menghancurkannya. Tapi benar saja, karena dia sangatlah ahli, dia berhasil menangkap pencurinya beserta mengamankan harta nasional itu. Kemudian Hyesung membawa harta nasional yang merupakan patung itu ke kantor mereka. Tentu saja Pak An dan rekan-rekan yang lainnya sangat kagum dengan kehebatan Hyesung. Namun ketika dibuka, ternyata patungnya rusak. Hyesung baru sadar penyebabnya ketika dia menembakkan pelurunya memantul mengenai patung tersebut. Tentu saja mereka semua syok saat itu, tapi mau tidak mau mereka harus bertanggung jawab kepada pejabat-pejabat. Keesokan harinya Pak An pun melaporkan kepada pimpinan Badan Intelijen Direktur Kim dan tentu saja di situ Direktur Kim langsung memarah-marahi Pak An. Direktur Kim pun bilang mau tidak mau harus ada seseorang yang mempertanggungjawabkan kesalahan ini. Karena hal itulah Direktur Kim meminta agar Hyesung diberhentikan dari agen. Pak An pun membalas kalau Hyesung tak bisa diberhentikan karena Direktur Kim juga tahu sendiri kehebatan dari Hyesung. Dan dia telah mengabdi terlalu banyak kepada negara ini. Direktur Kim malah menghina timnya Pak An dengan berkata kalau dia tahu Hyesung adalah seseorang agen yang hebat, dan dia hanya menyia-nyiakan kemampuannya berada di timnya Pak An. Hyesung yang menguping di pintu dia pun hanya bisa merasa bersalah. Ini semua akibat dirinya yang menyebabkan timnya harus direndahkan. Sebelum keluar ruangan Pak An pun bilang kalau dia rela melakukan apapun asal Hyesung tidak dipecat dari agen. Malam harinya Pak An pun mengajak semua timnya untuk mabuk bersama. Di situ Hyesung meminta maaf karena dia merasa karena kesalahannya, tim mereka harus jadi seperti ini. Tapi di situ Pak An bilang kalau dia bisa tidak dipecat dari kerjaan asalkan dia mau melakukan misi ini. Misinya adalah menyamar sebagai siswa SMA di salah satu SMA elit di Korea. Misi ini dilakukan untuk mencari harta yang katanya tersembunyi di dalam SMA itu. Jadi Pak An mendapatkan informasi kalau pendiri SMA ini adalah seseorang pria bernama Byung Moon, yang sudah dia dirikan semenjak Korea dijajah Jepang dulu. Berdasar informasi Byung Moon juga katanya adalah seorang pengkhianat negara yang tak pernah tercatat. Karena dulu dalam penjajahan Jepang Byung Moon memilih untuk mengabdi kepada Kaisar Jepang. Dan karena begitu percayanya Kaisar Jepang Byung Moon diberikan banyak sekali harta berupa batangan emas. Kaisar memberikan emas itu sebagai dana untuk kemerdekaan Korea, tetapi alih-alih memberikannya untuk negara Byung Moon malah menyimpannya sendiri dan menyembunyikannya. Namun saat Jepang runtuh dan diusir dari Korea Byung Moon akhirnya ditangkap. Dan emas itu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Diduga semua emas yang disembunyikan itu total nilainya mencapai 13 triliun. Dan Badan Intelijen mendapat informasi kalau yayasan pemilik SMA berniat untuk menjual semua emasnya itu ke luar negeri.
Dan tentu saja jika hal itu dilakukan akan mengakibatkan dampak buruk pada ekonomi negara. Mendengar itu bukannya senang Hejong menjadi bingung karena dia pikir bagaimana bisa pria 30 tahunan seperti dia menyamar sebagai anak SMA. Teman-temannya pasti tahu kalau wajahnya terlalu tua untuk menjadi anak SMA. Tapi Pak An di situ langsung bertanya umur kepada Yung di depannya yang Hejong pikir adalah bapak-bapak berumur 40 tahunan. Tetapi Yung mengaku dia masih umur 26. Di situ Hejong sadar kalau umur bukanlah masalah dan kelihatannya memang di dunia ini banyak orang yang wajahnya lebih tua daripada umurnya. Di tempat lain diperlihatkan seorang guru, bernama Sua. Dia sedang minum dan karaokean bersama dengan teman-teman guru lainnya. Ternyata di situ Sua hanya minum untuk menyenangkan atasannya saja yang sedang berulang tahun dan ingin dirayakan. Selesai dari acara itu dia pun pulang dan mampir ke tempat makan milik ibunya. Kebetulan di tempat itu juga ada Hejong yang sedang mabuk sendirian untuk merenungkan apakah dia bisa mengambil misi yang ditawarkannya tadi atau tidak. Karena ternyata dia mempunyai trauma yang membuatnya sulit untuk mengambil misi itu. Lalu tiba-tiba ada beberapa pemuda reseh yang menolak untuk membayar makanan. Awalnya ibu Sua berdiam diri saja sampai Sua melihat itu. Dia tak sabar langsung menghampiri mereka semua. Para pemuda itu malah akan memukul Sua. Tetapi dari belakang Hejong tiba-tiba saja datang dan langsung menghajar semua pemuda itu. 네가 뭐냐고, 어? 네가 뭐냐고. Ibu Sua pun langsung berterima kasih karena Hejong telah menolongnya. Bahkan menggratiskan makanan yang Hejong makan tadi. Sementara itu Sua yang mabuk melihat kehebatan Hejong dia pun terpukau bahkan merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Setibanya di rumah Hejong pun mengingat masa lalunya ketika di SMA dia dibuli bahkan dipukuli dulu. Dan inilah yang menyebabkan dia trauma untuk menjadi anak SMA lagi. Tetapi dia tak ingin kalau timnya harus diturunkan pangkatnya karena hal itulah dia langsung menelpon Pak An dan bilang dia bersedia melakukan misi itu. Keesokan harinya Hejong pun langsung diberi informasi tentang misi yang akan dia lakukan. Jadi SMA yang akan dimasuki oleh Hejong adalah SMA khusus, tak hanya SMA elit, melainkan SMA ini juga melahirkan alumni-alumni yang menduduki posisi-posisi penting pejabat di Korea. Karena hal itulah SMA ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan tak hanya itu siswa-siswa di SMA ini juga merupakan anak-anak pejabat penting. Karena hal itulah Hejong tidak boleh bermacam-macam oleh salah satu siswa pun. Karena itu akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Lalu untuk identitas palsu Hejong sendiri, dia merupakan siswa pindahan dari SMA pelosok yang jauh di sana. Kemudian dia tinggal sendirian di sini dan dia masuk ke SMA ini karena beasiswa. Setelah semua briefing itu, terakhir Hejong juga diminta untuk mempelajari bahasa-bahasa gaul Gen Z, agar dia tidak ketahuan kalau dia hanyalah bapak-bapak 30 tahunan. Malam harinya Hong makan bersama keluarganya Pak An. Kelihatannya setelah orang tua Hejong meninggal Pak An lah yang merawat dia. Pak An pun di situ memberitahu anaknya Yujung kalau besok Hesong akan menjalankan misi menyamar di sekolah Yujung. Keesokan harinya Hejong pun memulai misinya untuk menjadi siswa SMA. Di hari pertama masuk sekolah dia bertemu dengan guru wanita yang berusaha lari dari atasannya. Hejong pun langsung membantu guru itu. Guru itu menyadari kalau Hejong adalah siswa baru dan di situ dia langsung memperkenalkan dirinya kalau dia adalah wali kelasnya Hejong. Ternyata guru itu adalah Sua, dan Sua baru menyadari kalau Hejong adalah pria yang tempo hari mabuk di restoran ibunya. Tentu saja di situ Sua langsung memarahi Hejong karena dia pikir Hejong adalah pria di bawah umur. Setelahnya Hejong pun diperkenalkan oleh Sua di hadapan teman-teman kelasnya. Terlihat kalau ketika itu semua teman-teman kelasnya itu terkagum pada kegantengan dari Hejong ini. Hejong pun akhirnya memilih duduk di samping seorang siswa culun bernama Dongmin. Ternyata Dongmin ini juga merupakan siswa yang dibuli. Saat istirahat Hejong didatangi oleh anaknya Pak An yang terkaget-kaget karena Hejong ternyata menyamar sebagai siswa. Dia pikir Hejong akan menyamar sebagai guru ataupun yang lainnya. Kemudian Hejong melihat ada bangunan tua yang di depannya ada plang tulisan dilarang masuk. Tentu saja Hejong pun langsung menyelidiki bangunan itu. Tetapi saat mencoba menyelidikinya Hejong malah melihat Dongmin sedang dibuli oleh teman-temannya.
Tapi akhirnya Hejong malah ketahuan oleh para pembuli kalau dia sedang menguping. 뭐야? 야! 야! Karena itu Hejong pun langsung dipanggil dan para pembuli itu berusaha untuk membuli Hejong. Awalnya Hejong yang memang muak dengan anak-anak ini ingin langsung menghajar para anak-anak ini saja. Tetapi tiba-tiba bayangan Paan dari jauh langsung mengingatkan Hejong untuk menahan diri. Hejong pun mengurungkan niatnya dan membiarkan dirinya dibuli kemudian lari dari sana. 빨리 안 가? 뛰어! 뛰어, 새끼야! 3, 2, 1! 다리 보인다? 잘 뛴다! Di ruang guru Sua malah gibah dengan guru-guru lainnya dengan cerita kalau siswa pindahan Hejong itu ternyata adalah cowok pemabuk. Mereka pun mulai berpikir kalau Hejong mungkin saja adalah anak nakal. Sementara itu Sua baru teringat kalau malam itu dia sempat jatuh cinta pada Hejong. Dia pun malu pada dirinya sendiri karena jatuh cinta pada anak di bawah umur. Malam harinya Hejong pun langsung memberitahu timnya kalau dia mencurigai gedung tua itu digunakan sebagai tempat penyimpanan emas. Karena ketika tidak digunakan kenapa listriknya masih menyala. Akhirnya dia pun mengeceknya malam itu langsung.